Dari Sabang sampai Merauke, Telkomsel hadir melayani masyarakat Indonesia. Tidak hanya di kota besar, Telkomsel juga hadir hingga ke kawasan terpencil. Jaringan telekomunikasi harus selalu ada dan dijaga. Dan merekalah para penjaganya, karyawan Telkomsel yang ditempatkan di kawasan perbatasan. Di hari ulang tahun Telkomsel ke-21, apresiasi tinggi diberikan kepada mereka atas dedikasi menjaga ketersediaan jaringan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di batas negara. Tentu banyak suka duka yang mereka alami. Yang pertama kaget, karena memang saya tidak pernah ditempatkan di luar Pulau Bali dan Jawa. Tetapi surprise-nya adalah ternyata Kalimantan itu banyak yang indah yang bisa kita saksikan. Waktu itu saya pikir ya it's okay karena juga saya masih bujangan, tidak ada tanggung jawab gitu. Jadi saya pikir ya inilah saatnya untuk berpetualang gitu sambil saya bekerja untuk Telkomsel. Nah awalnya saya berpikir di sana orang suku, orang apa, tapi ternyata tidak seperti itu juga. Di sana tuh banyak pendatang, bahkan banyak dari Jawa dan dari Bugis Makassar. Sebelumnya sebenarnya sebelum masuk ke Telkomsel sempat ada tawaran dari perusahaan lagi. Kemudian dikasih ke Jayapura. Tapi setelah saya tolak sebelumnya karena pikirannya Jayapura agak terlalu ekstrim gitu ya, karena sebelumnya memang dengar-dengar cerita. Tapi setelah masuk ke Telkomsel, diterima di Telkomsel dengan perjuangan sih sebenarnya waktu itu. Jadi sayang kalau saya mau lewatin. Akhirnya memang saya ambil kesempatan dan memang kayaknya sudah jodoh. Tantangannya wilayah kami ini pulau, banyak kepulauan. Jadi kalau misalnya saya harus berkunjung ke wilayah kerja saya, itu biasanya bisa dengan pesawat kecil, atau dengan nyambung speedboat atau disebutnya di sana perahu ketinting kalau masuk ke wilayah yang agak terpencil. Jadi karena pulau dan banyak menyeberangnya, kita sangat tergantung dengan angkutan laut. Tantangannya itu lebih ke infrastruktur ya dan transportasi. Jadi Sintang itu kurang lebih sekitar 8 jam dari Pontianak. Kalau transportasi umumnya ada bus atau ada travel gitu. Kami sering pakai mobil kantor. Cuman itu kondisi jalannya itu yang sangat-sangat memprihatinkan. Waktu itu 2013 itu luar biasa kesulitannya, yaitu bahwa kita kadang harus berhenti di jalan karena menunggu truk yang terguling atau terbalik. Mostly sih sebenarnya dari aksesnya, karena kan ada suatu tempat di mana ada controller saya di sana, BSC saya di sana, itu perjalanan darat 7 jam. Dan itu jalannya itu kalau misalkan musim hujan itu sangat becek. Jadi sampai kalau misalkan ini sudah double guard dan kadang sudah tidak bisa lewat juga, jadi harus masih ditarik lagi dengan truk. Ya, sinyal karena geografisnya itu cukup terpisah-pisah ya. Jadi ya kampung-kampungnya itu membentuk semacam koloni-koloni kecil, jadi tidak merata persebaran penduduknya, sehingga pada saat kita mau mengusulkan untuk pembangunan site di suatu wilayah, otomatis tidak akan mencakup terlalu banyak populasi gitu. Jadi harus banyak site yang ditempatkan di kampung-kampung, dan itu pun pemilihannya harus benar-benar tepat supaya bisa returnnya bisa cepat gitu. Sumber daya kita sendiri. Kalau dari sisi saya, di sisi sales, ketika jaringan kita di beberapa daerah itu mati karena listriknya yang mati, itu jadi kendala paling besar bagi kami. Gitu, karena kita nggak bisa andalkan PLN. Di sana banyak tempat yang masih belum ada PLN. Jadi kami di daerah, apalagi terutama di daerah-daerah batas, itu masih belum ada PLN. Jadi kita harus pakai genset, dan ketika genset rusak atau baterainya memang sudah rusak, kami nggak ada backup lain. Sambil kita menikmati pekerjaan kita bisa menikmati alam. Bukan sebaliknya, menikmati alam sambil bekerja, tetapi prioritas tetap pekerjaan. Tetapi sambil menikmati pekerjaan, kita juga bisa menikmati alam yang bagus di sana. Sukanya itu ya alamnya cukup menantang untuk berpetualang ya. Jadi mana-mana kita naik perahu, atau kita ada taman wisata Danau Sentarum, ada Taman Nasional Betung Kerihun, dan ya itu adalah hal-hal yang mungkin tidak akan kita temui kalau kita tidak dinas di sana gitu. Mungkin
ya kita tidak akan pernah melihat, oh ini ternyata Taman Nasional itu ada di sini gitu. Saya kan senang mancing. Ya, senang mancing. Kebetulan di sana itu banyak irigasi sawah, dan itu mungkin kalau misalkan di tempat lain mungkin seperti ikan mujair mungkin hanya sekitar 4-5 jari ya. Kalau di sana itu bisa sampai 2 telapak tangan ini ada. Sukanya Papua itu indah banget. Kemudian orangnya ramah, tidak bisa didapat di tempat lain. Kapanpun kita ketemu dan bisa menyapa orang dengan bebas, itu hanya ada di Papua, nggak ada di tempat lain. Kami umumnya tidak menunggu seperti halnya yang lain, harus berapa lama saya ditempatkan di Tarakan. Kalau kami menunggu, otomatis kami bekerja pun juga agak pamrih ya, karena menunggu waktu kapan saya dipindah. Tapi kami lebih cenderung menikmati aja. Karena kalau kita tidak menikmati pekerjaan, kita nggak cinta sama kerjaan, pasti kita nggak enjoy. Akhirnya ke produktivitas. Nah, dari sisi Telkomsel, kami berharap bahwa manajemen juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kami yang di sana, terutama dari sisi masalah tempat tinggal, home base, kemudian transportasi, kemudian tunjangan-tunjangan hidup, karena otomatis wilayah-wilayah remote itu otomatis secara biaya hidup pun lebih tinggi dibanding wilayah dalam kota. Kami yang di perbatasan mungkin lebih diperhatikan, karena artinya teman-teman itu bertugas di perbatasan, tentu pengorbanan itu banyak yang dia lakukan. Termasuk seperti saya, salah satunya memang ini adalah pilihan, bahwa apakah saya membawa keluarga atau tidak membawa keluarga itu kan adalah pilihan. Ada beberapa tempat yang masih berpotensi, tapi masih belum bisa digarap oleh Telkomsel. Kita berharap mungkin Telkomsel bisa berani mengambil risiko ya, karena di sana butuh investasi IDR, dan itu masih banyak yang masih belum diterima, masih banyak ditolak ya. Jadi kami berharap kalau itu bisa diambil, kami menjamin itu bisa untuk meningkatkan revenue kita juga. Terima kasih teman atas dedikasimu. Tetap semangat bekerja dan menjadikan Telkomsel selalu keren. Tim Liputan Telkomsel TV.